Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai transaksi dagang, penjualan, dan pembelian. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Fitra Rizky dengan NPM 0079. Yang kedua ada Nita Rahayu dengan NPM 0096. Yang ketiga ada Sri Lestari dengan NPM 0097. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Rizky Amalia dengan NPM 100. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Nita. Baik, perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang memerlukan berbagai jenis produk yang dijual untuk keperluan konsumen tanpa merubah bentuk atau wujud barang tersebut. Awalnya perusahaan terlebih dahulu membeli berbagai produk tertentu, memelihara persediaannya, dan mendistribusikan produk tersebut ke pelanggan melalui transaksi. Selanjutnya, transaksi penjualan. 1. Penjualan tunai. Perusahaan dapat menjual barang secara tunai maupun kredit. Penjualan tunai biasanya dimasukkan ke mesin kasir dan dicatat dalam akun-akun. 2. Penjualan kredit. Perusahaan dapat menjual barang secara kredit. Penjual mencatat penjualan sebagai debit pada piutang usaha dan kredit pada penjualan. Selanjutnya, diskon penjualan. Seorang penjual dapat menawarkan syarat kredit kepada pembeli, yaitu diskon untuk pembayaran awal. Penjual menyebut diskon tersebut sebagai diskon penjualan atau sales diskon. Diskon penjualan akan mengurangi pendapatan penjualan. Untuk menguranginya, akun penjualan dapat didebitkan, namun para manajer biasanya ingin mengetahui akun jumlah diskon penjualan selama periode tertentu. Oleh karena itu, diskon penjualan dicatat di akun diskon penjualannya secara terpisah. Akun diskon penjualan merupakan akun kontra terhadap penjualan. Dan selanjutnya dipaparkan oleh Sri Lestari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang retur dan potongan penjualan. Barang yang sudah terjual dapat dikembalikan oleh pembeli kepada penjual, yang dari sisi penjual merupakan retur penjualan atau sales return. Di samping itu, karena barang rusak, cacat, atau alasan lain, penjual dapat mengurangi harga barang, yang disebut sebagai potongan penjualan atau sales allowance. Dari perspektif penjual, pengembalian dan potongan ini disebut retur dan potongan penjualan, atau bisa disebut juga dengan sales return and allowance. Jika retur atau potongan penjualan terjadi pada penjualan kredit, penjual biasanya mengeluarkan memo kredit atau memorandum kredit yang bisa disebut juga dengan kredit memorandum untuk pembeli. Memo ini menunjukkan jumlah dan alasan kredit penjual terhadap piutang usaha, yang jika dikredit berarti berkurang jumlahnya. Seperti diskon dan penjualan, retur dan potongan penjualan mengurangi pendapatan. Penjual biasanya mencatat retur dan potongan penjualan di akun terpisah. Selanjutnya yaitu ada transaksi pembelian. Yang pertama ada persediaan perpetual. Dalam penjual persediaan perpetual atau perpetual inventory system, setiap pembelian dan penjualan barang dicatat dalam akun persediaan dan buku besar yang berkaitan. Jadi, jumlah barang tersedia untuk dijual dan jumlah yang terjual dilaporkan dalam catatan persediaan secara terus-menerus atau perpetual. Yang kedua yaitu persediaan periodik. Dalam sistem persediaan periodik atau periodic inventory system, catatan persediaan tidak menunjukkan jumlah yang tersedia untuk dijual atau jumlah terjual selama periode tertentu. Sebagai gantinya, sebuah daftar persediaan yang tersedia yang disebut persediaan fisik atau physical inventory
disiapkan pada akhir periode akuntansi. Persediaan fisik digunakan untuk menentukan nilai persediaan yang tersedia pada akhir periode dan nilai persediaan yang terjual selama periode tertentu. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rizky Amalia. Baik, yang selanjutnya yaitu syarat kredit. Syarat untuk waktu pembayaran yang disepakati oleh pembeli dan penjual disebut sebagai syarat kredit atau credit terms. Jika pembayaran dilakukan saat pengiriman, syaratnya adalah tunai atau tunai bersih. Sebaliknya, pembeli yang diperbolehkan mendapat kelonggaran waktu untuk membayar dikenal sebagai periode kredit atau credit period. Periode tersebut biasanya dimulai dengan tanggal penjualan seperti ditunjukkan dalam faktur. Jika pembayaran jatuh tempo dalam beberapa hari yang disebutkan setelah tanggal faktur seperti 30 hari, syaratnya adalah 30 hari bersih yang ditulis sebagai N/30. Jika pembayaran jatuh tempo pada akhir bulan yang sama dengan bulan penjualan, syaratnya ditulis sebagai N/com atau end of month. Yang selanjutnya yaitu diskon pembelian. Untuk mendorong pembeli agar membayar sebelum batas akhir periode kredit, penjual tidak jarang memberikan diskon. Diskon yang diambil pembeli atas pembayaran lebih awal dicatat sebagai diskon pembelian. Diskon pembelian yang diambil oleh pembeli untuk pembayaran faktur lebih awal akan mengurangi harga pokok pembelian. Bahkan jika pembeli harus meminjam uang untuk membayar dalam periode diskon, hal ini tetap menjadi keuntungan bagi pembeli. Kebanyakan perusahaan merancang sistem akuntansi mereka sehingga semua diskon yang tersedia diambil. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Fitra Rizky. Selanjutnya, retur potongan pembelian. Seorang pembeli bisa saja mengajukan pengembalian persediaan yang merupakan retur pembelian. Purchase retur atau permintaan potongan harga, yaitu potongan pembelian. Ketika terhadap persediaan yang rusak dari perspektif pembeli atau debitur, pengembalian atau potongan biasa disebut retur pembelian dan potongan pembelian. Biasanya pembeli mengirimkan surat atau memorandum debit ke penjual untuk memberitahukan kepada penjual alasan mengembalikan atau retur pengembalian atau untuk mengajukan penurunan harga. Potongan pembelian. Suatu memo debit atau memorandum debit memorandum memberitahukan kepada penjual jumlah yang diajukan pembeli untuk mendebit utang usaha yang tercatat di penjual. Memo tersebut juga menyatakan alasan retur atau permintaan untuk potongan harga. Selanjutnya, ongkos kirim. Pembelian dan penjualan seringkali termasuk ongkos kirim. Syarat penjualan harus menunjukkan syarat saat kepemilikan barang diserahkan kepada pembeli. Titik ini menentukan pihak manapun, pembeli atau penjual, yang harus membayar ongkos kirim. Transportation cost. Pembelian menanggung ongkos kirim jika syarat pengirimannya adalah POB. Titik pengirimannya POB shipping point. Penjual menanggung ongkos kirim jika syarat pengirimannya dikatakan sebagai POB. Free on board. Tujuan POB destination. Syarat ini berarti penjual bertanggung jawab mengirimkan barang sampai ke tujuan akhir. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.